Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Khalil Rangkuti dengan NIM 0701213173 dari kelas Ilmu Komputer 4 jurusan Ilmu Komputer Fakultas Saintek Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Sains Data. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang penerapan sains data yang digunakan pada zaman sekarang. Baik, sebelum kita masuk ke penerapannya, tentu saja kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari sains data. Jadi, sains data adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan interpretasi data untuk mendapatkan wawasan yang berharga, mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Secara khusus, sains data menggabungkan prinsip-prinsip matematika, statistika, komputer, dan pengetahuan khusus untuk mengurai data besar dan kompleks. Setelah kita mengetahui pengertian dari sains data, kita bisa langsung masuk ke penerapan-penerapannya yang ada pada zaman sekarang. Yang pertama, sains data bisa kita terapkan dalam pemasaran digital, yaitu misalnya ada suatu perusahaan makanan atau apa gitu lah kan. Perusahaan ini menggunakan analisis data untuk memahami perilaku dari konsumen, preferensi, dan tren pasar. Jadi kita menggunakan data untuk melihat konsumennya tuh, perilaku konsumennya pengen yang kayak mana, pengen produk kayak mana. Jadi perusahaan dapat menekankan efektivitas kampanye pemasarannya. Kemudian yang kedua, penerapan sains data tuh bisa diterapkan di bidang kesehatan, yaitu digunakan dalam analisis genomik untuk pemahaman penyakit, penelitian obat, dan personalisasi perawatan medis. Contohnya tuh kayak penggunaan data genetik untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit tertentu, dan pengembangan terapi yang disesuaikan dengan genetika tubuh. Kemudian yang ketiga, bisa diterapkan dalam perbankan atau keuangan. Jadi industri keuangan bisa menggunakan sains data untuk deteksi penipuan, manajemen risiko, analisis kredit, dan personalisasi layanan keuangan. Contohnya tuh kayaknya penggunaan algoritma machine learning untuk memprediksi perilaku konsumen terkait pembayaran dan kredit. Kemudian yang keempat, bisa digunakan di peramalan cuaca. Jadi sains data tuh bisa digunakan untuk analisis data dalam meramalkan cuaca yang lebih akurat gitu. Misalnya hari ini hujan, besok mendung. Habis itu yang terakhir, sains data bisa digunakan dalam bidang pendidikan. Sekolah atau lembaga pendidikan menggunakan sains data untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, pengidentifikasi siswa yang berisiko, dan mengukur kinerja pendidikan. Contohnya tuh kayak analisis data tes dan kinerja siswa untuk menyesuaikan kurikulum dan memberikan bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Demikian saja penerapan sains data pada zaman sekarang yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikianlah video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.